sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Untuk tidak fokus kepada apa yang menarik kita turun, amin. Tapi fokus kepada kebenaran bahwa kita naik. Haleluya. Selama beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang melihat, karena iman itu adalah melihat. Amin. Iman itu sanggup mendengar, sanggup melihat, dan mengerti perkara-perkara rohani. Haleluya. Ada 3 hal yang kita bisa melihat dengan iman. Yang pertama adalah melihat Allah. Haleluya. Melihat Allah. Iman itu adalah melihat Allah. Kenapa kita harus melihat Allah? Karena kita adalah anaknya. Dia adalah Bapa kita. Karena kita adalah anak yang diperanakan bukan dari darah dan daging, tapi diperanakan dari Allah. Sehingga kita menjadi manusia roh. Kelahiran baru itu adalah kita diberi kemampuan untuk melihat. Makanya Tuhan memberi kita kelahiran baru. Kelahiran baru adalah untuk membuat dimensi menjadi dimensi yang berbeda, bukan dimensi natural, tapi dimensi dimensi rohani, supranatural. Allah itu adalah roh. Barang siapa ingin melihatnya, menyembahnya, harus melihatnya di dalam roh dan kebenaran. Maka teknologi surga adalah membangun kita menjadi manusia roh. Amin. Jadi kelahiran baru itu tidak hanya sekedar berbicara tentang hidup yang berubah, tetapi kehidupan yang ditransformasi dari yang natural menjadi supranatural. Makanya kita dilahirkan, kelahiran baru itu dilahirkan dari air dan roh. Haleluya. Kenapa air? Air itu berbicara tentang penyucian. Haleluya. Karena air itu berbicara tentang membasuh hidup kita. Air sangat penting di dalam pekerjaan Roh Kudus. Makanya ketika kita dilahirkan kembali, maka Tuhan memberi mata air di dalam roh kita, sehingga kita tidak perlu haus lagi. Tidak datang lagi ke sungai yang ada di sumur Yakub, tapi dari dalam hati akan memancar aliran-aliran air hidup. Haleluya. Jadi kelahiran baru itu membangun yang namanya mata air di dalam roh. Tetapi juga tubuhmu juga harus dibasuh. Maka kita juga harus dibaptis, dibasuh untuk menguduskan tubuh fisik kita. Amin. Haleluya. Karena Yesus membasuh hati kita. Amin. Tetapi air itu membasuh tubuh rohani, tubuh jasmani kita. Maka kita dibaptis. Haleluya. Sehingga ketika kita dibasuh, kita lagi bukan manusia duniawi,
tetapi tubuh kita adalah tubuh yang dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Maka sebabnya Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Amin. Akan menguduskan tubuh kita. Itu sebabnya tubuhmu menjadi baik Roh Kudus. Jangan sembarangan dengan tubuhmu. Haleluya. Jangan kamu rusak baik Roh Kudus. Jadi artinya walaupun kedagingan itu musuh dari Tuhan, tetapi tubuhmu adalah baiknya. Maka tubuh yang kita terima sekarang bukan lagi tubuh yang sudah dikuasai oleh dosa, tapi lewat pembasuhan baptisan air, maka tubuh kita dikuduskan. Haleluya. Supaya tubuh ini tidak lagi melayani dosa, tapi tubuh ini untuk melayani Roh Kudus. Haleluya. Tubuh ini menjadi baik Roh Kudus. Tubuhmu ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus bekerja. Haleluya. Karena Roh Kudus selalu memerlukan media, karena Roh Kudus itu adalah roh. Haleluya. Maka dia harus menemukan tubuh, yaitu tubuhmu. Haleluya. Tapi bukan lagi tubuh yang lama, tapi tubuh yang baru. Ketika kita dibaptis sebagai tanda pertobatan, kita tidak lagi menerima tubuh yang lama, karena tubuh yang lama sudah dikuburkan, tapi kita menerima tubuh yang baru. Haleluya. Haleluya. Sehingga dengan tubuh yang baru ini kita melayani Allah, beribadah kepada Allah, dan itu sudah menjadi baik Roh Kudus. Sehingga tubuh ini tidak lagi diberi untuk dunia, bukan lagi untuk pekerjaan setan, tapi tubuh ini ada untuk pekerjaan Roh Kudus. Itulah maksudnya lahir dari air. Haleluya. Dari dalam dia menjadi mata air, tapi dari luar dia mengganti tubuh yang lama menjadi tubuh yang dikuduskan, supaya dia disebut baik Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Baik Roh Kudus itu harus dikuduskan. Karena Roh Kudus itu adalah kudus, maka tubuh yang dia diami pun harus dikuduskan dengan air. Haleluya. Harus dikuduskan dengan air. Haleluya. Amin. Jadi tubuhmu sekarang dengan segala dinamikanya, dengan berbagai kelemahan-kelemahan yang ada di sana, it's okay. Tetapi di dalam tubuh itulah Roh Kudus akan bermanifestasi dan bekerja, sehingga tubuh ini menjadi tubuh yang akan melayani Dia. Sebagai latihan untuk kamu nanti akan menerima tubuh yang baru, sehingga ketika terjadi pertukaran bus itu, kita tidak lagi menderita, tapi kita sudah terbiasa menggunakan tubuh ini untuk kediaman dari Roh Kudus. Haleluya. Ketika kita nanti ganti bus atau ganti pesawat, menerima tubuh kemuliaan, tubuh kita tidak menderita lagi. Haleluya. Kenapa? Karena dia sudah terlatih. Haleluya. Tidak sudah terlatih. Makanya nanti kalau meninggal bukan kejang-kejang, tapi dia tenang. Karena tidak ganti. Kenapa ada orang tubuhnya waktu mati dia kejang? Karena nggak dilatihnya tubuhnya. Selama ini menjadi tubuhnya baik Roh Kudus. Saya dan kamu punya iman. Ketika waktuku sudah tiba kembali, aku tidak akan bergumul dengan tubuh. Haleluya. Karena tubuhku sudah biasa berlatih untuk hidup dalam dimensi Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jika saya dan kamu mengalami kebangkitan yang pertama, maka kita bisa melihat orang-orang yang mati, kalau sudah mati akan bangkit dari kubur, tapi orang yang masih hidup akan ganti pakaian. Jadi jangan abaikan tubuh. Haleluya. Maka tubuh yang tidak dijaga sakit-sakitan nanti akan menderita ketika ganti pakaian. Haleluya. Haleluya. Jadi itu dimensi harus kita melihat. Kenapa tubuh saya harus sehat? Karena tubuh ini harus saya latih. Haleluya. Beri diisi, beri dia istirahat. Haleluya. Beri dia rest. Haleluya.
Lydiades. Ya, jangan hanya kau pakai tenaganya, kau kasih puding, kau berdosa kepada tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Paham di sini? Tapi jangan juga dia masukin terus sampah. Karena kau berdosa kepada bait Roh Kudus. Makanan campur, makanan instan, makanan racun itu jangan masukin ke tubuh. Haleluya. Karena itu bukan punyamu lagi. Tapi tubuhmu adalah kebanyakan Roh Kudus. Haleluya. Sebagai pengelola tubuh ini, saya harus menjadi orang kepercayaan. Amin. Amin. Itulah kewahyuan bagi tubuh. Amin. Haleluya. Dilahirkan dari Roh. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberi Roh Kristus di dalam Roh, sehingga kamu menjadi anak Allah, anak-anak Allah. Karena kita percaya kepada firman-Nya, karena kita percaya kepada nama Yesus. Haleluya. Sehingga apa? Sehingga kita disebut anak. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu anak dari Bapa di surga, maka kemampuan yang Tuhan akan bangkitkan adalah melihat Allah, mendengar suaranya, mengerti perkara-perkara rohani dengan hati, sehingga mengampuni tidak lagi susah bagimu. Karena itu perkara rohani sudah kau mengerti. Kau tidak lagi bergumul untuk tidak hidup dalam kemunafikan. Haleluya. Tapi engkau tahu ini adalah dosa. Maka dengarkan baik-baik. Siapa yang bisa melihat Allah? Menurut Matius 5 ayat ke-8, berbahagialah mereka yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Bapa. Haleluya. Haleluya. Semua penyakit hati akan membuatmu susah melihat Allah. Itu sebabnya tanggung jawabmu adalah menjagai hatimu, supaya hatimu dijagai dengan segala kemurnian. Jagailah hatimu di dalam segala kemurnian, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Haleluya. Jangan hidup dengan kepahitan, jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam sakit hati, jangan hidup dalam cemburu. Haleluya. Jangan hidup di dalam semua rupa-rupa yang namanya kanker hati. Itu kanker semua. Dan salah satu kanker yang paling stadium dari hati adalah kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Mari kita lihat dulu di dalam, haleluya, di dalam Matius 7 ayat yang 4 sampai ayat 5. Haleluya. Matius 7 ayat 4 sampai 5. Dan ini akan bersihkan dari hati kita. Haleluya. Apa itu? Mari kita baca sama-sama. Bagaimana engkau dapat berkata, ayat 4, kepada saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Haleluya. Haleluya. Jadi kemunafikan itu selalu melihat kelemahan orang lain, sementara balok-balok sudah menjadi bakar di matanya. Haleluya. 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 Itu sebabnya dalam nama Yesus Kristus Tuhan membersihkan ini. Haleluya. Dari hati kita. Karena Tuhan tidak akan kita lihat. Engkau tidak akan bisa melihat Allah. Kenapa? Selama kemunafikan ada di dalam hatimu. Dan saya melihat kemunafikan itu adalah kanker stadium akhir. Biasanya sakit hati itu jealous, kemudian kepahitan, tetapi stadium akhirnya adalah munafik. Haleluya. 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 Amin. Apa ciri-ciri kemunafikan? Melihat selumbar di mata orang lain, balok di
bisa lepas dari sini. Haleluya. Supaya kau bisa melihat Tuhan. Haleluya. Yaitu dengan kamu mengakui 1 Yohanes 1 ayat 9. Haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, Dia akan setia dan adil, sehingga Dia akan menyucikan, mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita, hati kita dari segala kejahatan. Dan darah, ayat 10, dan darah anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Maka kau akan mengalami pekerjaan darah Yesus. Jadi hanya satu cara untuk kita bebas dari kemunafikan, mengakui dosa kita. Haleluya. 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 Maka orang yang munafik tidak akan pernah tahu baloknya sudah ada di mata. Karena dia sudah menjadi illegal logging. Haleluya. Penambah hutang. Ya, dia sudah menjadi balok kan? Ya, kemarin terjadi bencana di Sumatera, apa terjadi? Balok-balok yang dihanyutkan. Ya, berarti dia bagian dari penggaruk hutang. Haleluya. Banyak kali balok di matanya. Haleluya. Apa ciri-ciri munafik? Selalu fokus kepada kelemahan. Selalu fokus kepada kelemahan orang lain. Haleluya. Fokus di situ. Itulah indikator mulai terjangkit kanker hati. Haleluya. Mau bebas melepas ini? Ya, supaya tidak dijamah sedikit pun mau. Haleluya. Apa katanya? Akui. Haleluya. Selama kita fokus kepada kelemahan orang lain, maka kamu tidak akan bisa melihat Allah. Kau tidak akan melihat Bapakmu, kau tidak akan bisa mendengar suara Bapakmu, kau tidak akan mengerti perkara-perkara rohani. Haleluya. Haleluya. Maka ketika ngomong dengan orang ini, walaupun pakai Alkitab, tapi selalu daya tangkapnya adalah natural. Jadi kenapa saya dimarahi? Ya wajar dimarahi. Karena di mana Bapak di dunia tidak mengajar dan memarahi anaknya. Ya, tapi ketika itu balok diambil dari matamu dan kau sudah merdeka, maka ketika dimarahi oleh Bapakmu, maka kau akan itu tanda kasih. Haleluya. Haleluya. Itu tanda kasihnya kepada Bapak mana di dunia ini tidak mengajar anaknya, di Bapak mana di dunia ini tidak menyesal anaknya. Haleluya. Karena itu tandanya dia mengasihi. Haleluya. Jadi ketika hatimu suci, mata rohanimu akan melihat Allah, telinga rohanimu akan mendengar suaranya, hatimu akan mengerti dimensi rohani. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 berkata apa? Apakah ya siapakah yang tahu yang ada di dalam diri manusia selain daripada roh manusia sendiri? Dan siapakah yang tahu yang ada di dalam diri Allah selain daripada Roh Kudus? Ayat 11 ya. Haleluya. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 14. Baca. Tetapi manusia dunia ini tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Hal itu baginya suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Melihat itu juga adalah kamu bisa menilai semua itu menjadi perkara-perkara rohani. Haleluya. Karena kalau selama kamu masih menilai dengan perkara natural dan jasmani, maka kau tidak akan mengalami pelayanan kerasulan. Haleluya. Engkau tidak akan dibentuk menjadi surat Kristus. Firman tidak akan menyentuh hatimu, karena firman itu akan
dituliskan di dalam loh daging itu hati manusia. Orang itu akan menolak sejak pembentukan Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya menilai secara natural, secara jasmani. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, dia akan menilai perkara-perkara. Haleluya, haleluya, amin. Bahkan ketika hal yang jasmani pun terjadi, dia tidak sakit hati lagi, karena dia tahu ada perkara-perkara rohani. Sehingga Roma berkata, semuanya ini, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Inilah tandanya engkau bertumbuh di dalam penilaian rohani. Apapun tidak akan menyakitimu, apapun yang datang tidak akan melukaimu. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ayub 2 kali dicoba sampai seluruh anaknya habis dan hartanya. Istrinya juga menghina dia, supaya berseberangan dengan dia, tapi dia menilai secara rohani. Haleluya. Penderitaan yang hebat itu dinilai secara rohani. Sehingga apa? Allah membenarkan dia, karena dia selalu bisa menilai secara rohani. Haleluya, haleluya. Ketika Sem melihat ketelanjangan ayahnya, dia tidak menertawanya, dan bukan seperti Ham yang akhirnya melihat dan menertawainya. Maka Alkitab berkata, Hanun mengutuk dia karena dia melihat ketelanjangan sebagai bahan tertawa. Tetapi Sem dan Yafet melihat ketelanjangan itu perkara rohani. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau tak akan bergumul dengan mengampuni, kau tidak akan bergumul dengan mengasihi orang lain, kau tidak akan bergumul untuk memberikan apa yang menjadi milik Allah dan juga apa yang menjadi milik kaisar. Semuanya itu adalah dinilai secara rohani. Haleluya, haleluya. Maka inilah yang harus kau bisa pahami hari-hari ke depan. Bagaimana hidupmu hidup di dalam melihat Allah. Matius 5 ayat 8, iman itu adalah melihat Allah. Ketika kamu melihat Allah, maka kamu akan mengenal Allah. Yes, amin. Haleluya. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Mari kita baca Hosea 6 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kau melihat Allah, kau akan dibawa kepada pengenalan. Haleluya, haleluya. Karena kau melihat Dia, maka kau akan mengenal Dia. Filipus bertanya, tunjukkanlah bab itu kepada kami. Yesus berkata, sampai berapa lama lagi aku harus berjalan bersama dengan engkau? Kalau kau sudah melihat aku, kata Yesus, engkau sudah melihat Bapa. Karena aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalamku. Haleluya. Jadi melihat Allah akan membawa pengenalan. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi ketika kita mengenal Allah dengan benar? Maka Dia akan muncul seperti fajar. Haleluya. Fajar itu berbicara apa? Yang pertama, fajar berbicara tentang hari yang baru telah tiba. Apa yang sudah semalam sudah selesai, hitungan baru sekarang. Haleluya. Makanya demikian juga dengan kalau kita sakit hati, jangan sampai matahari terbenam. Haleluya. Karena kalau sampai matahari terbenam, waktu istirahat kita akan diambil memikirkan sakit hati. Padahal tugas kita adalah istirahat. Karena ketika kita istirahat, maka ketika fajar mulai menyingsing, maka itulah roh Bapa mulai berkata, hari yang baru sudah tiba. Haleluya. Hari yang lewat itu sudah berbeda, tapi hari ini adalah hari yang baru. Jalanilah dengan kekuatan yang baru, jalanilah dengan hikmat yang baru, jalanilah dengan pekerjaan Roh Kudus yang baru, jalanilah dengan iman yang disegarkan. Amin.
Haleluya. Haleluya. Jadi kamu harus bisa melihat ini, karena itu berbicara tentang hari dan pemulihan sudah terjadi. Haleluya. Maka ketika hatimu suci, engkau sudah mengakui dosamu, maka kau juga akan melihat hari yang baru, walaupun nggak harus fajar menyingsi. Haleluya. Kita mengaku dosa kita, ya, kita pakai sedih dan adil, maka ia akan menyucikan hati kita. Pekerjaan darah Yesus akan bekerja, baru fajar akan menyingsi bagi kita. Hari yang baru sudah datang. Yes, amin. Amin. Jadi fajar itu berbicara adalah perkara rohani. Engkau melihat selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari. Fajar itu berbicara tentang waktu engkau sudah selesai mengambil mana. Haleluya. Ingat orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Fajar itu berbicara engkau sudah mengambil mana itu. Baru fajar menyingsi sudah selesai. Karena kalau kau mengambilnya, karena fajar itu akan mendatangkan panas, maka dia akan naik ke surga lagi. Haleluya. Dia akan naik ke surga lagi. Itu berbicara apa? Fajar itu tanda engkau sudah makan dan engkau sudah kenyang. Mana itu berbicara adalah seperti biji ketumbar, warnanya putih, tapi dia turun bersama dengan embun ketika dipanen oleh orang Israel di padang gurun. Bentuknya seperti biji ketumbar. Setiap orang mengambilnya menurut kebutuhannya, dan siapa yang serakah mengambilnya lebih banyak akan busuk. Haleluya. Jadi ambillah secukupnya, karena besok akan datang lagi. Itu sebabnya kau jangan khawatir tentang apa, karena kesusahan sehari cukuplah untuk sekali, karena besok akan kita lihat hari yang baru. Mana yang baru? Haleluya. Mana yang baru? Deposit yang baru. Haleluya. Maka akan melihat dia akan menjadi roti yang hidup. Dialah roti yang telah turun dari surga. Haleluya. Karena dia adalah makanan dari roh. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Yang kedua, dia akan datang kepada kita seperti hujan. Haleluya. Seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Ini berbicara pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Firman akan muncul kepadamu, Roh Kudus akan datang kepadamu. Ingat Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita memenuhi samudera lain, dan Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Tapi ketika firman dilepaskan, maka Roh Kudus langsung datang. Haleluya. Maka jadilah terang, maka terang itu jadi. Haleluya. Haleluya. Berarti mengenal Allah itu adalah mengenal firman dan mengenal pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Inilah tandanya kamu melihat Bapa, dan kamu akan bertumbuh di dalam pengenalan yang demi pengenalan. Haleluya. Pengenalan akan Dia itu selalu baru setiap hari, karena kau akan menerima munculnya fajar. Haleluya. Dan dia akan datang seperti hujan. Hujan berbicara apa? Ada dua. Pertama, hujan awal musim. Ini pertanda bagi petani bahwa waktunya sudah mulai menanam. Haleluya. Maka akan mempersiapkan benih, akan mempersiapkan orang bekerja di ladang. Apa hujan akhir musim? Hujan akhir musim adalah hujan yang datang ketika waktu membaca dan selesai menanam. Karena yang paling dibutuhkan benih bukan aku, tetapi hujan. Haleluya. Haleluya. Jadi ini hujan musim awal dan hujan musim akhir itu adalah hujan yang dibutuhkan supaya benih itu bertumbuh dengan maksimum. Haleluya. Hujan musim awal menandakan siap-siap, hujan musim akhir berbicara setelah ditanam, ya, maka benih itu akan menerima air yang cukup.
Paham di sini? Ini berbicara pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus akan bekerja di dalam dirimu. Ya, kenapa? Karena kamu mengenal Bapa. Kamu melihat Bapa, kamu mengenal Bapa, dan kamu akan melihat Dia akan muncul seperti fajar dan hujan akan datang. Amin. Amin. Jadi di mana ada firman, di situ pekerjaan Roh Kudus akan datang. Amin. Kenapa muncul seperti fajar? Muncul berarti Tuhan berbicara kepada. Maka setiap perkataan Bapak rohani akan menjadi perkataan Tuhan yang datang kepada kita. Haleluya. Maka perbaikilah caramu mendengar. Haleluya. Perbaikilah caramu mendengar. Dengarkanlah, perhatikanlah apa yang Bapak rohanimu perhatikan. Maka Dia akan memberimu hikmat dalam segala hal. Haleluya. Itulah fajar, itulah firman. Haleluya. Itu firman itu akan berbicara kepadamu, karena firman yang datang itu akan menjadi yang namanya hikmat dalam segala hal dalam hidup. Buktikan ini, lakukan ini, maka kau akan mulai melihat engkau dipenuhi dengan segala hikmat. Amin. Haleluya. Jadi Bapak tidak lagi perlu berdoa supaya ada terobosan dalam hidupmu, karena hikmat itu akan membuat engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di peningkatan, kelimpahan, membawa kau makin meningkat, membawamu juga akan bertumbuh semakin hari. Kenapa? Karena kau akan melihat hidup di dalam yang namanya pekerjaan-pekerjaan firman dan roh. Amin. Paham? Katakan melihat Allah. Iman adalah melihat yang pertama adalah melihat Allah. Kalau kau melihat Allah, maka kau akan mengenal Dia. Haleluya. Bagaimana kau bisa mengenal yang tidak kau lihat? Maka Yesus berkata, Filipus, sudah berapa lama kau mengikuti aku? Kalau kau melihat aku, engkau akan melihat Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, iman itu adalah melihat apa yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Melihat apa yang ada di dalam Kristus. 2 minggu ini saya sudah ajarkan, pada pengunjung lewat saya ajarkan tentang Yesus Kristus adalah firman yang sudah ada sejak semula. Amin. Tetapi ada laman lagi yang harus kau lihat. Haleluya. Engkau harus melihat apa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah orang Nazaret sebagai manusia biasa, hidup dalam pola ketaatan sehingga ia berkenan kepada Bapaknya, walaupun dalam keadaan sebagai manusia ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. 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 Sehingga kau bisa melihat Dia juga Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Haleluya. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, tapi hanya 3 hari, tapi Dia sudah turun ke dunia orang mati. Dia sudah menghancurkan kepala si belar, dan Dia mengambil kunci kerajaan maut dan kunci maut. Haleluya. Sehingga kita tidak lagi hidup dikuasai oleh maut, tapi kita hidup diberi kehidupan. Haleluya. Maka Dia memberi kita kehidupan yang kekal. Haleluya. Maka Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Kita tidak mati lagi oleh karena dosa kita, tapi karena kita percaya lewat kematian yang ada kayu salib. Dia sudah menanggung kita. Sekarang saya hidup. Haleluya. Haleluya. Yesus hidup. Yesus hidup. Terpujilah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.
Karena Yesus telah bangkit dari kematian. Dia tidak mati lagi. Haleluya. Tapi setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Yes. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia dimuliakan. Haleluya. Kalau Yesus dimuliakan berarti menurut Efesus 2 ayat 6 dia sudah memposisikan kita ya untuk berada bersama-sama dengan dia di surga. Haleluya. Jadi Yesus dimuliakan, maka dia memposisikan kita sekarang menjadi sama seperti dia duduk di atas. Amin. Kau harus melihat kita duduk di sana. Ya. Posisi. Amin. Kita di posisi memerintah. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus yang telah dimuliakan itu, maka dia adalah sampai yang ke-9. Bapak akan terus nanti akan ajarkan ini berulang-ulang. Apa inti yang dimaksud melihat? Melihat apa yang ada di dalam Kristus yang sudah selesai dikerjakan. Karena kalau kau sudah melihatnya, maka kau bisa melihat engkau ada di dalamnya. Maka imanmu akan hidup seperti iman Kristus. Demikianlah kau memandangnya. Haleluya. Apa memandangnya? Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah kau sudah mati sehingga sama seperti dia telah bangkit, maka kau juga akan melihat kuasa kebangkitan dari Yesus. Jika harus bisa melihat itu. Itu sebabnya Tuhan beri kamu bapak rohani supaya menurut Galatia 3 ayat 1 dia melukiskan Kristus dengan jelas. Haleluya. Lewat pemberitaan Injil dari Bapa rohanimu, dia memberitakan Injil kerajaan supaya kau bisa melihat pekerjaan roh yang melimpah-limpah di dalammu dan pekerjaan roh yang melakukan mujizat-mujizat itu. Haleluya. Menurut Galatia 3 ayat yang ke-5. Gak usah kita baca lagi karena itu sudah saya ajarkan selama 2 minggu. Haleluya. Jadi Galatia 3 ayat ke-5, bagaimana kita bisa melihat ketika Kristus dilukiskan dengan jelas kepadamu. Saya ulangi, ketika Kristus dilukiskan dengan karunia yang ada di dalam rumah rohani, maka kamu akan melihat apa? Melihat pekerjaan, mengalami Roh Kudus yang berlimpah-limpah, dan melihat Roh Kudus melakukan, haleluya, mujizat-mujizat di antara kamu. Haleluya. Haleluya. Jadi pekerjaan roh yang melimpah-limpah itu, dan itulah yang diimpartasikan Bapak rohani. Ketika lewat penumpangan tangannya, dia mengimpartasikan karunia-karunia roh kepadamu. Haleluya, dengan melimpah-limpah. Itu sebabnya kobarkanlah karunia-karunia roh yang ada padamu. Itu perintah. Haleluya. Kobarkanlah karunia-karunia roh yang ada padamu lewat penumpangan tanganku atasmu. Haleluya. Karena kalau kau redupkan itu, ingat, maka kau tidak akan hidup dalam pekerjaan roh yang melimpah-limpah. Kobarkan, katakan kobarkan. Kobarkan karunia-karunia yang diimpartasikan oleh Bapak rohani kepadaku dengan melimpah-limpah. Dengan demikian saya akan melihat, kita akan melihat pekerjaan roh yang berlimpah-limpah, dan Roh Kudus akan melakukan mujizat di antara kita. Haleluya. Kenapa disebut di antara kita? Berarti ini gerejanya. Haleluya. Itu gerejanya. Jadi bukan tentang dirimu karunia-karunia itu, tapi karunia-karunia itu adalah membangun gerejanya, membangun jemaatnya. Sudah bahas juga kemarin sebelum Desember, karunia-karunia Roh Kudus itu. Haleluya. Ada karunia-karunia roh, ada karunia-karunia Roh Kudus, ada juga karunia pelayanan. Haleluya. Ada yang melayani di mimbar, ada yang melayani di belakang. Itu semua karunia-karunia roh yang harus kamu kobarkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah,
Banyak sekali yang saya terima. Haleluya. Jadi saya akhirnya makin mengerti di dalam kelemahanmu kekuatanku melimpah-limpah. Jadi ternyata di titik kita merasa kuat, kau tidak akan Allah. Amin. Tapi di dalam justru kau bersyukur dengan semua yang datang itu, maka pewahyuan dan pewahyuan akan datang kepada. Amin. Amin. Sebabnya jangan khawatirkan saya bilang. Yang saya khawatirkan adalah dirimu. Apakah kau sanggup menerima apa yang akan Bapa bawa kepadamu di hari-hari yang akan datang? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita akan hidup dalam karunia-karunia yang melimpah. Haleluya. Kasih karunia, kasih demi kasih karunia akan berkelimpahan. Haleluya. Haleluya. Sehingga apa? Kita bisa melihat, kalau kau sudah melihat apa yang ada di dalam Kristus, maka kita akan berada di dalam Dia. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Berada di dalam Dia. Amin. 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 Kalau kau bisa melihat apa yang ada di dalam Kristus di masa yang akan datang, haleluya, kita baca supaya pada masa yang akan datang Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dalam kebaikannya yang terdapat di dalam Kristus. Jadi kalau kau melihat apa yang ada di dalam Kristus, ingat di masa yang akan datang engkau akan melihat, haleluya, karena Dia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Dia karena kamu melihat apa yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Ketika kau melihat apa yang ada di dalam Kristus, maka kamu juga akan berada di sana. Haleluya. Haleluya. Kalau kamu melihat apa yang ada di dalam Kristus, jadi saya masuk ke intinya. Kau juga akan melihat Dia sebagai pohon kehidupan. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah pohon kehidupan. Berarti kalau kau melihat pohon kehidupan, Dia adalah sebagai pohon kehidupan. Dengarkan baik-baik. Engkau akan melihat dan mengalami dimensi Eden. Haleluya. Kalau kau melihat apa yang ada di dalam diri Yesus, maka kau akan melihat dan mengalami dimensi Eden. Eden bukan lagi hanya suatu tempat yang pernah ada di bumi. Haleluya. Karena ternyata Eden itu adalah bukan hanya taman, tapi Eden itu adalah kota. Dengarkan baik-baik. Mari kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 22. Haleluya. Jadi ketika kau melihat apa yang ada di dalam Kristus, engkau akan melihat Dia sebagai pohon kehidupan. Katakan, Yesus Kristus adalah pohon kehidupan. Saya akan melihat Yesus Kristus sebagai pohon kehidupan. Melihat apa yang ada di dalam Kristus Yesus, melihat pohon kehidupan. Hari ini kau akan mulai melihat manifestasi pohon kehidupan. Kalau kau sudah mulai melihat manifestasi pohon kehidupan, berarti dimensi Eden akan ada di dalam hidup. Kejadian 2 ayat 8. Selama ini kita selalu bisa Taman Eden kan? Ya. Tapi baca ini apa katanya? Selanjutnya Tuhan adalah Allah membuat taman di Eden. Jadi bukan hanya Taman Eden, ada taman di Eden. Salah satunya adalah taman.
Oke, Ya. jelas di sini. Ya. Sebuah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Dengarkan baik-baik. Kalau Kristus dibentuk di dalam dirimu, karena kau melihat apa yang ada di dalam Kristus, maka Tuhan akan menempatkanmu dalam dimensi Eden. Amin. Dimensi Eden hanya akan dialami dengan Allah membawa orang yang sudah dibentuknya di Eden. Ini pola Eden. Katakan ini pola Eden. Halo? Katakan ini pola Eden. Haleluya. Apa pola Eden? Maka disitulah ditempatkannya manusia. Manusia apa? Manusia rohani yang dibentuknya itu. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa adalah manusia rohani. Kenapa manusia rohani? Setiap hari mereka bersekutu dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Allah. Seperti biasa setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mendengar derap kaki Tuhan Allah, dan tapi mereka ketakutan. Sebelumnya tidak. Sekali Allah berkunjung di Eden, mereka mendengar langkah kaki Tuhan karena ada di bumi. Dengarkan baik-baik. Lalu mereka berbicara, Adam dan Hawa berbicara dengan baik-baik. Dalam pewahyuan yang saya terima, Eden itu sebenarnya duplikat yang ada di surga. Karena Allah ingin bersekutu dengan Adam dan Hawa, maka diciptakannya Eden di bumi. Ingat bahwa Tuhan menjadikan surga dan bumi itu kembar satu, supaya apa yang ada di surga itu terjadi di bumi. Maka inilah alasan kenapa Tuhan memberi kita nanti melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Surga dan juga bumi yang baru. Kenapa? Karena di sana ada kebenaran. Paham di sini? Ini supaya kalau masuk kepada teologi yang benar. Jadi katanya membuat satu taman di Eden. Jadi salah satu tamannya, salah satu bagiannya adalah taman. Tapi sesungguhnya Eden itu adalah kota. Coba lihat Wahyu 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Haleluya. Oh, saya sangat bergairah ketika Roh Kudus menyingkapkan itu. Haleluya. Mari kita baca dulu. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Ingat di mana ada pohon kehidupan? Di Eden. Dan di taman Eden. Di pusat Eden. Di pusat taman. Salahnya Hawa fokus kepada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Haleluya. Harusnya mereka memakan pohon kehidupan. Haleluya. Amin. Ya. Lalu ya di situ mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Baca. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Jadi Eden itu kota. Haleluya. Salah satu bagian dari kota itu adalah taman. Disebut namanya Taman Eden. Haleluya. Jadi itu di dalam imajinasi Rosa itu adalah seperti komplek kota, tapi ada bagian tamannya. Ada tamannya khusus. Haleluya. 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 Amin. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu melihat apa yang ada di dalam Kristus, maka kamu akan mulai melihat pohon kehidupan. Berarti dimensi Eden akan kamu alami. Di mana tadi pohon
kehidupan ditempatkan? Di tamannya di Eden. Haleluya. Di tamannya di Eden. Coba lihat dulu Kejadian 2 ayat 22 tadi juga ya. Bukan Kejadian 3 jadi. Kejadian 3 ya, Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Mari kita baca. Berfirmanlah orang Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil budak dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Apa ciri-ciri pohon kehidupan? Siapa yang memakannya akan hidup selama-lamanya. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 51. Ingat melihat apa yang ada di dalam Kristus. Baca. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ingat, baca, ia akan hidup selama-lamanya. Ingat, pohon kehidupan itu juga, siapa yang memakannya akan hidup selama-lamanya. Siapa yang makan roti hidup akan hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Kemudian kata di situ, dan roti yang kuberikan ini itu ialah dagingku dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Berarti Yesus adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini ditempatkan di tengah-tengah taman yang di Eden. Eden itu salah satunya adalah Taman Eden. Tetapi sebenarnya dia adalah kota. Haleluya. Haleluya. Dan saya kasih tahu, itu adalah kota. Dan itu sebenarnya Zion. Tetapi Zion akan dinyatakan sekali lagi di bumi lewat langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Sama seperti pola kenapa tubuh kita dikuduskan menjadi baik Roh Kudus, supaya ketika kita menerima tubuh kemuliaan, tubuh ini tidak lagi kaget. Haleluya. Demikianlah juga ketika kita hidup dalam dimensi Eden di surga, ingat, kamu juga tidak akan kaget ketika diizinkan Tuhan masuk kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Dimensinya adalah apa yang ada di surga. Haleluya. Saya tidak mau kau bingung, tapi kau bisa melihat imam di sini. Haleluya. Haleluya. Kau melihat Yesus adalah pohon kehidupan. Haleluya. Kalau kau melihat dia pohon kehidupan, berarti kau akan mulai mengalami dimensi Eden. Karena pohon kehidupan itu ada di Eden, di Taman Eden. Haleluya. Itu ada di Taman Eden. Haleluya. Amin. Amin. Jadi di sana kita akan melihat, dan siapa yang makan pohon dari pohon itu akan hidup selama-lamanya. Tapi di perjanjian baru Yesus menyatakan dirinya adalah pohon, roti hidup. Haleluya. 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 Pada waktu dia bicara di Yohanes 6, mereka tidak mengerti dimensi Eden, tapi dia katakan dimensi tentang yang namanya roti hidup.
Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Jadi siapa yang akan melihat yang ada di dalam Kristus, kau akan mulai melihat pohon kehidupan. Haleluya. Angkat tanganmu, saya berdoa di dalam nama Yesus, dimensi pohon kehidupan kau akan lihat, kau akan alami, kau melihat Kristus adalah pohon kehidupan, dan kau mulai makan dari sana, kau akan melihat kehidupan Zoe itu bertumbuh di dalammu, dan kau akan mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bahagia yang makan dari pohon itu, siapa yang memakannya akan hidup selama-lamanya. Kehidupan yang kekal akan bekerja di dalam dimensi dalam rohmu, maka hari-harimu akan hidup dari dimensi yang datang dari surga dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Nanti dia akan boleh melihat manifestasi pohon kehidupan. Kau tidak akan kekurangan. Haleluya. Tapi di dalam Kejadian 2 ayat 3-22, tapi itu dijaga. Iya, karena manusia berdosa tidak boleh memakannya, supaya jadi manusia berdosa yang kekal. Tapi Alkitab berkata bahwa itu hanya dimakan manusia rohani. Puji Tuhan, lewat kelahiran baru, karena percaya kepada Injil yang diberitakan kepadamu, kau menjadi manusia rohani. Haleluya. Kau melihat Allah, maka kau juga melihat dimensi Eden yang akan termanifestasi dalam hidupmu. Karena kau sudah mulai menilai secara rohani, kau akan memahami secara rohani, kau melihat dan mendengar, dan kau mengalami dimensi Eden. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ketika akses kelahiran baru, dilahirkan dari air dan roh, kita dikuduskan, kita bukan lagi manusia berdosa, tapi kita manusia yang dibenarkan. Haleluya. Kita menjadi orang benar. Haleluya. Bukan karena hasil perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi kita dibenarkan oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, kepada apa yang telah selesai dikerjakannya. Halo. Dan kita ada di dalamnya. Haleluya. Dan kamu dalam imanmu melihat kamu ada di dalamnya, maka dimensi Eden akan mulai bertumbuh dalam hidupmu, kebenaran Eden akan mulai hidup dalammu, dan kau mulai hidup dari pohon kehidupan. Karena dari pohon kehidupan lah kita hidup yang ada di Eden. Dan siapa yang makan pohon dari pohon kehidupan akan hidup untuk selamanya. Oh, Rabba Sadaba Brabaka, Reda Sadaba Brabaka, Rolo Sadaba Brabaka, Shenaba Brabaka, Haleluya. Galatia 4 ayat 19. Galatia 4 ayat 19. Haleluya. Galatia 4 ayat 19. Haleluya. Oh God, haleluya. Hatiku bersuka cita karena kita dibawa kepada kebenaran yang baru di dalam Dia. Galatia 4:19. Saya anakku, karena kamu akan menderita salib bersalib sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam. Artinya ketika Kristus dibentuk di dalam dirimu, ingat, Tuhan menempatkan manusia yang dibentuknya ini. Haleluya. Haleluya. Ingat tadi Kejadian 2 ayat 8, Allah menempatkan manusia yang dibentuknya. Dibentuknya bukan lagi menurut dunia, tapi dibentuknya di dalam Kristus. Haleluya. Manusia rohani yang dibentuk oleh Bapak rohani di dalam dirinya, dimensi Kristus terbentuk di dalam dirinya, maka Allah menempatkan manusia rohani yang sudah terbentuk Kristus di dalam dirinya di taman yang ada di Eden. Baca Kejadian 2 ayat 8 tadi. Kita kembali ke sana. Haleluya. Kejadian 2 ayat yang ke-8 kita baca. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Baca. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Haleluya. Dengan apa Allah membentuknya? Dengan memakai Bapak rohani membentuk kehidupan Kristus di
dalam dirimu, dan manusia rohani dibentuk Kristus di dalam dirinya, Allah akan tempatkan di Eden. Ini pola Allah, Allah tidak pernah salah, sifatnya dan polanya tidak pernah berubah. Allah akan kembali menyatakan Eden di bumi karena orang yang telah dibentuknya, karena melihat apa yang ada di dalam Kristus, dibentuk dengan doktrin Kristus, dibangun oleh Bapa rohani. Maka ketika dia dibentuk dalam rupa Kristus, perhatikan Allah ayat kitab ini, disitulah luar biasa. Di mana? Di taman yang ini. Di mana? Di Eden. Disitulah ditempatkannya manusia. Manusia mana? Manusia rohani. Memang itu kota disebut kepada Adam dan Hawa, tapi Tuhan menyatakan kembali, disitulah manusia rohani itu yang selesai dibentuknya. Kristus dibentuk di dalam dirinya dan hidup di dalam dirinya. Dia menjadi manusia Kristus. Alkitab berkata, firman-Nya berkata, Allah akan membawa dia kembali ke Eden. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mereka bertanya, apa yang kau lakukan? Supaya apa? Saya melihat Eden, Mama. Saya tulis. Saya melihat, ternyata bukan hanya taman, ternyata ada kota. Itu adalah kota. Haleluya. Oh, haleluya. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan nyatakan Eden di dalam hidupmu. Kalau kau melihat apa yang ada dalam Kristus, kau ada di dalamnya. Bapa rohani membangunmu dengan Injil kerajaan sampai rupa Kristus terbangun di dalam hidupmu. Maka Alkitab berkata, maka disitulah ditempatkannya, disitulah orang manusia rohani ini akan mulai mengalami Eden yang baru, karena di sana ada persekutuan, karena di sana ada kemuliaan Allah, karena ada di sana ada sungai yang mengalir, karena dari Eden itu akan mengalir sungai, dari sungai itulah. Lalu dari situ ayat 9, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dan pohon dari bumi yang menarik yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di mana? Di mana pohon kehidupan? Di Eden, di tengah-tengah Eden. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jangan kau lihat yang bengkok, kau lihat pembagiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang ke-10, baca. Dari ada suatu sungai yang mengalir dari Eden. Oh, haleluya. Ini bukan tempat yang kering, itu adalah tahta Tuhan. Amin. Kota Tuhan, kota Daud. Haleluya. Itu adalah Sion. Haleluya. Itu adalah Sion. Haleluya. Dari sana akan mengalir sungai. Amin. Malam Nehemia mencari di mana Eden ini. Dari cerita kita, ternyata hanya ada 2 jejak dari keempat sungai ini. 2 sungai lagi tidak ditemukan jejaknya, yaitu sungai Tigris dan Bisu. Yang lain tidak ditemukan. Tapi di dalam roh saya menemukan bahwa itu akan Tuhan munculkan karena kita mulai membangun Eden ini. Amin. Tuhan tidak akan menunjukkannya di bumi, karena kalau itu ditemukan oleh manusia dunia, mereka akan menjualnya menjadi tempat wisata. Itu akan dijadikan bisnis. Halo. Dan kedua, karena itu ditutupi oleh keruh.
di meteraikan. Amin. Amin. Manusia berdosa tidak bisa masuk ke sana. Ya. Haleluya. Tapi manusia rohani yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang bisa melihat dengan matanya, yang bisa mendengar dengan telinganya, yang bisa memahami perkara-perkara rohani, maka Eden itu akan kau mulai alami dalam hidup. Yes. Amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name stand above them all. Come on. All and positions. Mari kita berdiri semua. And positions. Your name. Haleluya. Oh, angkat tangan. Tuhan akan nyatakan dimensi ini kembali. Karena itu semua adalah perkara rohani. Karena Tuhan sudah membangun kita menjadi manusia rohani. Ini bukan soal koordinat yang ada di bumi lagi. Karena manusia berdosa tidak bisa mengakses ini. Dan orang yang dibenarkan oleh darahnya ini bisa masuk karena Yesus menjadi pintu masuk ke sana. Supaya kita bisa melihat apa yang ada di dalam Kristus. Dialah pohon kehidupan itu. See
Ini yang Roh Kudus katakan di dalam Al-Quran. Perhatikanlah apa yang kukatakan dengan aku memperhatikan seperti memperhatikan pelita, tapi kau akan fajar mulai menyiksa sampai kau melihat bintang timur, Yesus Kristus sang pohon kehidupan. Kau akan makan dari dalam hidup, kau akan makan buah hidup. Dan ketika kamu hidup di dalam dimensi kerasulan di dalam rumah rohani, Kristus dibentuk di dalam diri, rupa Kristus semakin nyata di dalam diri. Rupa Kristus semakin kau bisa melihat apa yang ada di dalam Kristus, dibangunnya pribadi Kristus dalam diri. Dengarkan baik-baik, maka di sana Allah menempatkan manusia rohani itu di Eden dalam dimensi ini yang Tuhan katakan kepada saya, sebab di sana manusia yang Eden ditempatkannya di Eden. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Relakan di dalam diri, berilah diri itu dibentuk di dalam Kristus dengan mendengar, dengan kau merenungkan, jadi meditasi, ganti pola pikirmu dalam nama Yesus, dibentuk di dalam diri. Surah Kristus ditulis dalam diri. Oh, firman itu ditulis di dalam hati.
silakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Eden disingkapkan kepada kita. Amin. Kita tinggal di Eden berarti kita hidup di langit yang baru, bumi yang baru. Karena awal semula Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amin, menempatkan manusia di Eden. Berarti kita kembali kepada kehidupan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Amin. Haleluya. Ini kehidupan yang luar biasa. Bukan dengan usaha kita, dengan pekerja, bukan dengan pengetahuan kita. Justru orang-orang yang hidup dari pengetahuannya tidak diizinkan masuk ke Eden. Amin. Amin. Jadi ayo buang dulu ini. Ya, pikiran-pikiran yang datang dari dirimu. Amin. Tapi hidup dengan Roh. Amin. Karena orang-orang akses untuk masuk ke langit yang baru, bumi yang baru adalah Rohmu. Amin. Jadi apa yang kau pikirkan adalah apa yang dilihat oleh Rohmu. Itulah Eden. Amin. Amin. Oleh karena itu mari latih Roh untuk melihat itu. Karena yang diizinkan untuk melihat apa yang ada di Eden, yaitu Kristus itu yang akses kita masuk ke sana adalah Roh yang mendengar, Roh yang melihat, Roh yang mengerti. Itulah yang kau bangun hari-hari ini. Amin. Amin. Apa yang ada di Eden, kalau kau mengaktifkan Roh, maka orang yang diutus oleh Tuhan akan dipakai oleh Tuhan untuk membukakan Eden ini kepada dimensi yang lebih luas. Itu masih pembukaannya. Amin. Ada hal-hal yang lebih dahsyat. Tapi kalau kau tetap hidup menurut pengetahuan, engkau datang ke tempat ini saat beribadah, engkau tetap dengan pengetahuanmu, engkau tidak diizinkan untuk melihat akses yang lebih luas lagi. Amin. Maka persiapkan diri, persiapkan rohmu. Amin. Amin. Oh, untuk boleh menangkap firman kebenaran yang disampaikan oleh orang yang diutus oleh Tuhan. Amin. Jadi karena untuk masuk mengakses kehidupan di Eden adalah Rohmu. Amin. Oleh karena itu jiwamu, tubuhmu harus kau selaraskan. Amin. Amin. Jiwamu dan tubuhmu engkau latih untuk ada di musim-musimnya Tuhan, untuk ada di waktu-waktunya Tuhan. Jangan mengikuti keadaanmu, karena kalau udah mengikuti keadaanmu sehingga rohmu, ya, amin. Oh, bukan roh kita yang mengikuti, tapi jiwa dan tubuh kita yang harus mengikuti. Maka waktumu bangun akan mempengaruhinya juga. Amin. Sehingga minggu depan engkau harus tunjukkan itu. Jangan lagi. Amin. Dan engkau juga datang dengan mempersiapkan rohmu. Amin. Engkau sudah bangun rohmu di rumah, dan engkau sudah dikaruniakan juga teknologi, yaitu dengan membangun manusia di rumah. Amin. Mengulang-ulang khotbah-khotbah yang sudah kita terima daripada Bapa rohani. Amin. Itu adalah usaha. Amin. Untuk engkau tidak lagi datang beribadah dengan engkau datang dengan pengetahuan, tapi datang dengan roh. Amin. Oleh karena itu tubuhmu harus kau latih. Amin. Katakan tubuhmu, jiwamu harus kau latih untuk mengikuti waktu-waktu yang ada di dalam roh. Amin. Amin. Haleluya. Karena surga yang baru, bumi yang baru, berarti jiwa dan tubuh kita harus selaras dengan apa yang ada di dalam roh. Haleluya. Haleluya. Amin. Dimensi yang baru untuk memasuki Eden itu adalah dimensi yang terakhir yang kita dengar dari Papa John kemarin. Amin. Akan dibukakan lagi dimensi yang lebih luas lagi. Haleluya. Oke, baik. Kita akan mengumpulkan